Sekarang poin 4. Jadi pengertian per poin. Walidat adalah manusia. Seluruh petugas Tuhan tidak selalu manusia. Judulnya begitu. Walidat adalah manusia. Seluruh petugas Tuhan tidak selalu manusia. Ada yang malaikat, ya, ada yang jin, ada yang aneka ragam ciptaan Tuhan yang menjadi petugas lebih dahulu. Enggak semuanya manusia. Tapi walidat adalah manusia. Bergembiralah bagi kalian semua yang saat ini menjadi seorang petugas Tuhan. Nah, ini hubungkan dengan petugas-petugas Tuhan yang lain. Karena mereka harus butuh berita ini. Kumpulkan semuanya. Mungkin boleh jadi ada petugas Tuhan yang belum tahu tentang walidat. Makanya bahasanya, bergembiralah bagi kalian semua yang saat ini menjadi seorang petugas Tuhan. Kalian akan semakin termudahkan dalam pekerjaan kalian setelah aku turunkan sosok walidatku ini. Jadi pekerjaan para petugas akan lebih ringan dengan diturunkan sosok walidatnya Tuhan. Silakan berjumpa dengannya. Mintalah bimbingan kepadanya. Dia adalah fasilitas untuk kalian bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau kalian menjadi petugas Tuhan, biar tugasmu itu lebih sempurna, temui walidat. Walidat itu sosok manusia, siapapun kalian yang menjadi malaikat, wahai Jibril, wahai Israel, wahai malaikat yang sudah dikenal oleh banyak manusia atau ciptaan-ciptaan yang lain. Dengarkan ini semuanya. Bila seluruh umat berhasil datang kepada Tuhan, petugas Tuhan juga berhasil menjalankan tugasnya. Aku akan memberikan tanda-tanda di mana walidat itu berada. Tapi juga tata rasa kalian, supaya kalian juga tidak kaget, tidak berkonflik. Saat kalian tahu siapa sosok walidatku ini. Salah satu rasanya yang nanti aku gambarkan kepada kalian yaitu ketika kalian mulai menemukan banyak kesulitan yang tidak terjawab, dan kalian menganggap Tuhan salah berencana, karena ada anggapan yang seperti itu, maka aku akhirnya juga membuat sosok walidat di luar rencana para petugasku. Tapi hebatnya, walidat mau mendamaikan kalian. Bahkan dia yang akan memberi petunjuk tentang rencana Tuhan yang rumit ini. Padahal sebenarnya sederhana. Aku pilih dia. Dia siapa? Walidat adalah raga manusia. Konon katanya, manusia adalah ciptaan yang tidak tahu apa-apa dan lemah bila Tuhan tidak memberi petunjuk. Walidat ya manusia. Sudah jelas bahwa walidat bukan Tuhan. Walidat adalah wakil dari Tuhan untuk alam semesta. Sebagai pembanding
agar Tuhan lain yang sudah memberikan konsep atau aturan terhadap alam semesta ini tidak terlalu terikat dengan aturannya dia sendiri. Bisa bebas karena dibantu oleh wali zat. Wow, Tuhan bisa bebas dengan adanya wali zat ini. Oke, itu pengertian di poin 4. Sekarang ada poin kelima. Ya, apakah judulnya? Daerah walidat Allah. Daerah walidat Allah sembunyikan. Jadi walidat ini kayaknya ada daerahnya juga ya. Daerah walidat Allah sembunyikan. Daerah walidat Allah sembunyikan. Daerah walidat Allah sembunyikan. Alam semesta ini sangat luas. Tidak ada satupun dari hambaku yang bisa menguasai seluruh alam semesta ini. Kenyataannya memang begitu ya. Tidak ada satu hamba pun yang bisa menguasai alam semesta ini. Belum terdengar. Ya, belum terdengar. Tapi bentuk alam semesta ini ya walidat itu. Tapi bentuk alam semesta ini ya walidat itu. Di mana dia? Yaitu berada di lembah yang tertutup. Ada dunia yang mampu menyerap energi alam semesta dan mengembalikannya dengan pancaran sinar yang baik. Masuk minus, keluar plus. Artinya di sini kalau kamu tahu di tempatnya walidat itu, ya walidat itu mungkin kamu bisa ngecek energi. Mana ada satu tempat yang bisa menyerap energi negatif, setelah itu diolah menjadi energi positif. Mungkin kamu akan tahu tempatnya walidat itu. Di sana akan ada istana yang terbangun. Adanya istana itu pertanda seruan agar ciptaanku datang ke rumah itu. Mungkin ada sebagian orang sudah tahu bahwa sudah ada seruan untuk datang ke rumah itu. Dan tempat kembalinya mereka pulang kepada rumah itu. Tempat pulangnya orang-orang yang diberitahu. Saya ulang lagi. Di sana akan ada istana yang terbangun. Adanya istana itu pertanda seruan agar ciptaanku datang ke rumah itu. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu tempatnya, berbahagialah. Tanpa susah-susah mencari. Tiba-tiba kok didatangkan di tempat itu. Arah dan lokasinya mengikuti bagaimana energi ini berjalan. Gaya Google Map ya. Petugas Tuhan sebenarnya pernah diberi kesempatan untuk datang ke tempat itu. Walau mereka sadar atau tidak. Dan bisa jadi mereka lupa. Tapi kalau walidat ya di situ itu. Tidak kemana-mana. Atau kalau Tuhan ingin kemana-mana, raga walidat tetap ada di situ. Ini satu misteri yang harus kalian pecahkan. Mungkin untuk teman-temanku yang lagi melihat channel ini, itu yang harus kalian pecahkan untuk sampai ke tempatnya walidat, daerahnya walidat.
Pembahasan lain, judul lain. Keenam, prolog kepada para petugas Tuhan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kongres Tuhan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kongres Tuhan, walidat akan diturunkan. Jadi walidat turun ini berdasarkan Kongres. Sebelum diturunkan, walidat akan didampingi oleh anak-anak Tuhan. Sebelum diturunkan, walidat akan didampingi oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan menyebar di seluruh alam dan bersiap-siap untuk menunggu kehadiran Bapaknya, yaitu walidat. Jadi Bapaknya petugas Tuhan, ya. Ya, petugas Tuhan yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Ya, makanya walidat sebagai bapaknya dari petugas Tuhan yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Tuhan memanggil anak-anaknya. Dia memberikan sebuah cerita kepada anak-anaknya. Tuhan ini nak telanjur basah. Sudah menciptakan sekian banyak ciptaan, tapi ciptaan lupa dengan Tuhan. Iya, anak-anakku, nanti akan ada wali bapak yang akan turun. Wali itu apa? Wakil, mandataris, ya. Bantu bapak ya nak, jadilah keluarga di alam nanti bersama wakil bapak yang turun itu. Jadi Maha Mulia ini mengumpulkan petugas-petugas Tuhan. Kalau Maha Mulia memanggil petugas Tuhan itu sebagai anak-anak Tuhan. Bantu bapak ya nak, jadilah keluarga di alam nanti bersama wakil bapak yang turun itu. Saudara-saudara kalian yang sudah turun di alam semesta, ya nanti akan disayang sama bapak. Maka kalian juga harus sayang ya. Jadi ada petugas Tuhan, ada saudara-saudara petugas Tuhan. Ya siapa? Ya penduduk biasa dianggap saudara anak-anak Tuhan. Setelah anak-anak Tuhan mendapatkan kabar itu, anak-anak Tuhan bersukaria menunggu bapaknya turun ke bumi. Anak-anak Tuhan itu ialah sebutan lain dari staf walidat. Jadi anak-anak Tuhan yang pernah turun itu menjadi stafnya walidat. Yang Maha Mulia mengasuh anak-anaknya sampai anak-anaknya mengenal siapa Maha Mulia. Anak-anak Tuhan akhirnya tidak akan kaget dan tidak merasa asing terhadap bapaknya yang akan diturunkan ke dunia. Sebab anak-anak Tuhan sudah terbiasa bercengkerama dengan Tuhan dan bermain-main dengan Tuhan Sang Maha Mulia. Jadi anak-anak Tuhan atau petugas Tuhan itu sudah terbiasa bercengkerama, sudah terbiasa bermain dengan bapaknya. Katanya bapaknya ini ya, bapaknya suka usil. Mungkin anak-anak Tuhan yang dimaksud ya anak-anak Tuhan yang suka usil juga. Bapaknya suka usil?
Turun. Turun. Usih buang. Dalam proses anak-anak Tuhan ini bermain-main di alam semesta, anak-anak Tuhan menyadari bahwa bapaknya ini akan membuat hal-hal aneh di dunia. Sebab anak-anak Tuhan sering diperlakukan aneh oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan juga sering diajak permainan aneh oleh Tuhan. Itu sebabnya bukan hal yang baru bila anak-anak Tuhan melihat hal-hal aneh, terutama nanti pada saat turunnya walidat. Dia akan biasa-biasa saja. Mungkin sudah diperkirakan anak-anak Tuhan ini bakal ini yang turun wong jenenge dari bapak ya. Dari bapak jelas sih aneh wong sing konsep DE ya. NB kata yang bertanda kurung adalah tambahan pemahaman. Ndi sing kurung sindi? Oh sing dhuwur mau ya. Oke, 7. Proses turunnya walidat. Ternyata ada prosesnya turunnya walidat. Tuhan Maha Mulia sudah menyiapkan acara untuk penurunan walidat itu. Karena terlanjur, anak-anak Tuhan sudah diberi cerita sebelumnya. Sehingga apa yang mereka nantikan bisa mereka sambut dengan sukacita. Saat itu, proses rancangan Ragade sudah 100%. Jadi akhirnya ditutup oleh walidat. Bisa dikatakan walidat adalah pengantar dari seluruh kemahaan KL untuk berada di raga manusia yang saat ini disebut sebagai MR. Anak-anak Tuhan dikumpulkan oleh Yang Maha Mulia. Diajaklah cerita lagi mengenai sosok bapaknya yang akan turun. Di setiap anak-anak Tuhan merasa mempunyai bapak sebelumnya, yaitu sebelum walidat. Jadi bapak sebelumnya siapa? Maha Mulia. Sehingga dugaan-dugaan oleh anak-anak Tuhan disampaikan oleh Tuhan yang Maha Mulia. Bahwa bapaknya bisa jadi adalah bapak yang selama ini mereka rasakan, yang akhirnya diturunkan kembali di akhir zaman nanti. Pada saat perkumpulan itu, sudah menjadi keputusan bahwa walidat harus diumumkan, dan yang menyaksikan adalah anak-anak Tuhan itu sendiri. Ketika turun memang hanya anak-anak Tuhan dan beberapa petugas yang lain. Ada semacam proses kecil-kecilan atau syukuran dari Tuhan dengan diturunkannya sosok walidat itu. Iki akhirnya ditiru NO ya. Syukuran, proses kecil-kecilan. Berarti nggak salah. Nggak salah, memang Tuhan suka begitu juga. Ya, suka syukuran, juga proses kecil-kecilan tadi itu loh. Ya. Ya nurun. Karena Tuhan senang kalau ada wakil yang mempunyai raga di dunia. Karena Tuhan senang kalau ada wakil yang mempunyai raga di dunia. Dengan senangnya itu, akhirnya Tuhan membuat acara seremonial atau acara kecil-kecilan. Tuhan hanya mengundang anak-anak Tuhan. Pemain musiknya, loh. Ketemu arahnya kemana? Ya kan? Siapa yang mengharangkan musik? Tuhan lo suka musik. Tuhan lo punya petugas musik.
Ketara sing mengharamkan musik berarti orang itu tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Loh, siapa? Ada yang mengharamkan musik? Ya yang mengharamkan aja. Halo saudaraku yang suka mengharamkan musik. Jangan terlalu. Saya ulang lagi. Tuhan membuat acara seremonial atau acara kecil-kecilan. Tuhan hanya mengundang anak-anak Tuhan. Pemain musiknya. Perwakilan nabi dan malaikat saja. Untuk pemimpin acara dalam syukuran tersebut adalah ya malaikat, yaitu Jibril. Tapi saat itu Jibril itu diistirahatkan, sehingga Jibril seakan-akan tidak tahu bahwa dia datang ke acara syukuran tersebut. Ini piye Tuhan iki ya. Jadi pemimpin acara tapi nang kono dibikin semaput. Baru tahu bahwa Jibril pernah semaput? Baru tahu kan? Sekarang ini saya bacakan bukunya. Jibril itu pernah semaput tidak sadarkan diri. Padahal dia pemimpin acara. Saya ulang lagi. Untuk memimpin acara dalam syukuran tersebut adalah ya malaikat, yaitu Jibril. Tapi saat itu Jibril itu diistirahatkan, sehingga Jibril seakan-akan tidak tahu bahwa dia datang ke acara syukuran tersebut. Mengapa demikian? Agar Jibril juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab Jibril juga termasuk petugas Tuhan. Sedangkan nabi yang aku undang saat itu adalah Ismail. Sebagai pembuka pintu untuk masuknya anak-anak Tuhan. Penerima tamu, bagian buka pintu ternyata nabi. Ya, bagian buka pintu, monggo. Buka, set, monggo. Tapi Ismail tidak mau masuk. Dablek aja ya. Dia hanya memilih untuk berada di luar saja. Misalnya saya dari Ismail, ya mungkin podo tak lakoni. Nah, daripada nang kono sumpek-sumpek acara seremonial aja, enak rokokan sih nang njobo ngono. Saya dari Ismail, paling podo sing tak lakoni. Dia hanya memilih untuk berada di luar saja. Padahal dia tahu bahwa saat itu adalah penobatan walidat. Akhirnya yang berada di dalam hanya Tuhan Maha Mulia, walidat, anak-anak Tuhan, dan Jibril yang tidak sadarkan diri. Begitu saudaraku.